Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, hal yang penting saudaraku, yang sangat penting. Keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus. Saat ini banyak orang yang tidak percaya bahwa Kristus adalah Allah, saudara. Setara dengan Allah. Kita bersyukur dalam kitab Kolose, Paulus menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan lebih utama dari segala yang ada. Kolose pasal yang pertama ayat 15-23, Paulus mengungkapkan 5 keutamaan Kristus yang setara dengan Allah. Bila hal ini saudara kita hayati dengan sungguh-sungguh saudara, maka iman kita akan semakin diteguhkan dan dikuatkan. Siapakah Yesus Kristus dan apa keutamaannya? Ada 5 saudara yang ingin saya bagikan. Yang pertama, dia adalah gambar Allah. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah itu tidak kelihatan. Jadi kalau ingin melihat Allah, saudara, Yesus Kristus ialah gambarnya. Allah yang tidak kelihatan itu dapat dilihat dalam diri Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus Kristus itu adalah Allah yang dapat dilihat. Istilah sulung di sini pengertiannya adalah yang dahulu ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Karena dia Allah. Yesus Kristus lebih utama dari segala sesuatu karena dia itu Allah. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, maka dia lebih utama dari segala sesuatu. Dan yang kedua saudara, dia adalah pencipta. Kolose 1 ayat 16-17. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di dalam sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Jadi kalau Yesus Kristus bukan Allah, tidak mungkin saudara dia sanggup menciptakan segala sesuatu. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kalau Yesus Kristus bukan Tuhan, tentu dia tidak terlebih dahulu ada dari segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam dia. Kalau Yesus Kristus bukan Allah, maka segala sesuatu tidak mungkin ada di dalam kuasanya. Yang benar, Yesus Kristus adalah Allah. Karena itu dia sanggup menciptakan segala sesuatu. Dia terlebih dahulu ada dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dan yang ketiga, saudara, dia adalah kepala. Kolose 1 ayat 18-19. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Kepala artinya pemimpin, saudara. Yesus Kristus adalah yang sulung. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia lebih utama dari segala sesuatu dan seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia, saudaraku. Yang keempat, dia adalah pendamai. Kolose 1 ayat 20-22, oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Segala sesuatu sudah diperdamaikan dalam dirinya. Perdamaian itu melalui darah salib Kristus, melalui kematiannya, pengorbanannya.
Pendamaian itu menunjukkan kondisi manusia yang perlu didamaikan dengan Allah karena manusia menjadi musuh Allah, saudara, yang terlihat dari perbuatan-perbuatan jahat. Dan pendamaian itu menjadikan kita kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dan yang kelima, saudara, konsekuensi dari keutamaan Kristus bagi kita yang percaya. Apa itu? Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya, saudaraku. Haleluya. Jadi keberadaan dan keutamaan Yesus Kristus begitu jelas diungkapkan dalam Kolose 1 ayat 15-23 ini. Yesus Kristus adalah Allah, Dia pencipta, Dia kepala, dan Dia pendamai. Konsekuensi dari keutamaan Yesus Kristus bagi kita orang yang percaya adalah kita harus teguh dalam iman, kita harus teguh dan tidak tergoncangkan. Kita jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Dengan demikian iman kita akan semakin diteguhkan dan kita bersyukur karena kita dapat mengenal Allah dalam Yesus Kristus yang lebih utama dari segala sesuatu yang sudah ada. Jadi Kolose 1 ayat 15 saya bacakan lagi. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itulah Yesus Kristus, saudara, Tuhan yang kita percaya. Dia adalah Allah setara dengan Allah yang rela berkorban, saudara, mati, disalibkan, saudara, darahnya tercurah untuk menembus dosa kita, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati, naik ke sorga. Dia adalah Tuhan juru selamat kita yang nanti akan kembali lagi, saudara, untuk menjemput kita orang-orang percaya. Haleluya. Karena itu percayalah, saudaraku, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat umat manusia. Percayalah supaya kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dari kitab Kolose ini, Tuhan. Kau adalah Allah yang begitu rendah hati, rela Tuhan berkorban untuk kami, mengampuni dosa-dosa kami, supaya kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, saudara, silakan klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu di dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.